Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Yanto. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua Pak Yanto jumpai dalam keadaan yang sehat. Baik, supaya lebih jelas, Pak Yanto mau membuka masker demi suaranya agar bagus. Anak-anakku, hari ini kita berjumpa dalam pelajaran tentang alam sekitar kita. Di sekitar kita, di dekat rumah, di belakang rumah, di depan sekolah, dan sebagainya. Ada berbagai macam hewan dan tumbuhan. Dan hari ini nanti kita akan secara bersama-sama akan bermain, berpraktek bersama tentang tumbuhan dan hewan. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap? Baik, kalau sudah siap, coba, siapa bisa menyebutkan 5 tumbuhan yang ada di sekitar kita? Ya, siapa yang di rumah yang bisa, ayo. Ya, bagus. Ada yang bisa menyebutkan 5, ada yang 3, dan sebagainya. Sekarang coba, siapa yang bisa menyebutkan 10 macam hewan yang ada di sekitar kita? Baik itu yang kita pelihara maupun yang ada di lingkungan bebas. Siapa yang bisa? Ayo 10 coba. Baik, walaupun belum dapat 10, tidak apa-apa. Yang jelas kita menyadari di sekitar kita ada banyak sekali hewan dan tumbuhan. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Untuk lebih jelasnya, mari kita bermain-main tentang tumbuhan itu. Baik anak-anakku semuanya, tadi Pak Yanto mengatakan bahwa di sekitar kita ada banyak sekali tumbuhan dan hewan. Dan kita sadar, kita tahu semua tumbuhan dan hewan itu ciptaan Tuhan yang Tuhan menciptakannya untuk kita manfaatkan. Nah anak-anak, di meja ini ada contoh beberapa tumbuhan yang akan kita pakai untuk menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak-anakku, perhatikan baik-baik. Bagian-bagian tumbuhan itu sebetulnya hanya ada 6. Yang pertama yang nanti ada di dalam tanah namanya akar. Kemudian naik dikit namanya batang. Kemudian daun. Kemudian bunga, buah, dan biji. Itulah bagian-bagian tumbuhan yang ada. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih jelas bagaimana akar, batang dari tumbuhan ini, mari kita akan buktikan dengan kita akan melihat akar dari tanaman ini. Siapa tahu anak-anak, pohon apakah ini? Iya, ini adalah pohon bayam yang mungkin sering kalian makan daunnya. Baik, kita perhatikan. Pak Yanto mau mencabut tanaman ini supaya akarnya nanti kita tahu jenisnya akar seperti apa ini. Nah, mari kita lihat. Inilah tanaman bayam yang kita ambil. Ya, ini ada akarnya. Tapi masih kena tanah, banyak sekali tanahnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Inilah tanaman bayam yang tadi masih di dalam plastik ini, sekarang sudah kita tampak semuanya. Tanaman bayam ini ada juga bagian-bagian yang lengkap. Ini ada akarnya, ini batangnya, ini daun yang sering kita makan, kemudian ini bunganya, tapi buahnya tidak ada, tidak apa-apa. Baik, ini tanaman bayam. Kemudian kita juga punya tanaman yang lain, ini kita lihat. Tanaman yang kedua, perhatikan baik-baik. Tanaman apa ini ya anak-anakku? Perhatikan. Ini juga mau saya cabut ini. Iya. 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 Siapa tahu anak-anak, pohon apakah ini? Iya. Kalian tentu suka buahnya ini. Ini namanya pohon salak. Nah, akarnya seperti ini. Anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik, sedikit agak berbeda. Ini, bagian dari tanaman
salak ini hanya satu pangkal, kemudian akarnya menjalar ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Sedangkan yang ini ada yang besar, ini ada bagian tengah yang besar. Nah, ini menunjukkan perbedaan jenis akar. Ini yang kalau tidak jelas ini saya tunjukkan, ini yang jelas ini. Nah, anak-anakku, tanaman bayam seperti ini memiliki akar namanya akar tunggang, akar yang besar. Kemudian akar-akar di sampingnya ini adalah akar-akar yang kecil-kecil, ini sebagai akar yang membantu untuk mencari makanan. Inilah akar tunggang dimiliki oleh pohon bayam. Apakah tidak ada tanaman lain yang berakar tunggang seperti ini? Banyak anak-anakku, tanaman yang berakar tunggang misalnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon durian, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ini, salak ini, kalau kita perhatikan baik-baik, akarnya dari pangkal sampai hampir akhir itu besarnya hampir sama. Ini yang panjang nih, dari depan, dari awal sampai akhir besarnya hampir sama. Akar jenis ini namanya akar serabut. Jadi pohon salak memiliki akar serabut. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar lebih jelas lagi bagian tanaman yang namanya akar. Akar itu tadi kita lihat biasanya letaknya ada di dalam tanah. Sekali lagi, biasanya ada di dalam tanah. Saya katakan biasanya karena ada tanaman yang memiliki akar tapi tidak ada di dalam tanah. Akar itu ada di atas tanah, bahkan menempel di tanaman lain. Misalnya pohon beringin, pohon apa ya, kira-kira nanti bisa cari sendiri. Itu membuktikan bahwa akar ada di atas tanah. Itu letaknya. Kemudian kedua, fungsi akar. Fungsi akar itu ada 3. Sementara kita belajar fungsi akar ada 3. Yang pertama adalah untuk mencari makanan atau mencari air dan sadara di dalam tanah. Yang kedua, akar berfungsi agar tanaman itu tidak gampang roboh, tidak mudah roboh. Jadi gunanya untuk memperkuat berdirinya batang. Fungsi yang kedua, memperkuat berdirinya batang. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah untuk tanaman tertentu, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi untuk yang ketiga, akar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi jelas anak-anak, ada 3 fungsi akar. Yang pertama tadi untuk mencari makanan, yang kedua untuk menegakkan berdirinya batang, yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Itu akar pada umumnya yang ada di dalam tanah. Anak-anakku, untuk lebih jelas lagi akar itu seperti apa? Baik, seperti sudah kita ketahui tadi, akar yang nyata bentuknya seperti ini. Ini adalah akar dari tanaman bayam tadi. Ini akar yang jelas. Kemudian, kalau akar-akar ini kita perhatikan lebih teliti lagi, ini ada akar-akar lebih kecil. Ini adalah akar yang berfungsi untuk mencari makanan atau menyerap zat hara. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar akar. Gambar akar yang dibesarkan sekian kali supaya kalian bisa melihat dengan jelas. Bagian-bagian akar ini sebagai berikut. Yang paling depan ini, paling atas ini namanya tudung akar. Apa anak-anak? Tudung akar. Apa fungsinya? Tudung akar fungsinya untuk menutupi akar pada saat menembus tanah agar akarnya tidak rusak. Jadi, tudung akar berfungsi untuk melindungi akar pada saat menembus tanah agar tidak rusak. Yang kedua, yang ini, yang kecil-kecil ini namanya rambut akar atau bulu akar. Apa gunanya? Gunanya adalah ini gunanya untuk menyerap air dan zat hara di dalam tanah itu. Kemudian diserap lalu masuk ke dalam akar.
dan dibawa ke batang lalu ke tempat lain. Inilah bagian-bagian pokok pada akar. Setelah tadi kita mempelajari lebih rinci tentang akar, kita akan melanjutkan mempelajari tentang batang. Anak-anakku, pada umumnya batang itu ada di atas tanah. Hampir semua tanaman batangnya ada di atas tanah. Tapi saya katakan biasanya tentu ada yang luar biasa. Tumbuhan tertentu ada yang batangnya menjalar di bawah tanah. Nah, nanti kalau kalian sudah kelas 6, nanti akan tahu batang yang menjalar di dalam tanah itu disebut apa. Dalam istilah IPA namanya gerage atau istilah kerennya namanya stolon. Batangnya menjalar di dalam tanah. Fungsi batang sekarang. Apa fungsi batang? Ini fungsi batang bagi tanaman. Fungsi yang pertama untuk menyalurkan air dan sadara yang dari akar tadi untuk dibawa ke daun. Dan juga setelah dari daun dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi seperti kendaraan pengangkut. Di batang gunanya untuk mengangkut makanan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun dan bunga serta buah. Di batang itu nanti akan tumbuh daun, tumbuh bunga, dan tumbuh buah. Untuk tanaman tertentu, batang juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Tanaman apa ya kira-kira yang menyimpan cadangan makanan di batang? Apakah kalian tahu? Baik, tebu misalnya. Tebu itu batangnya kalau kita makan rasanya manis. Nah, manis itulah sebetulnya cadangan makanan bagi tebu itu. Yang kedua adalah sagu. Bagi orang-orang di Indonesia bagian timur, makanannya sagu. Karena itu batangnya lah yang dimanfaatkan. Jadi ada 3 fungsi batang. Yang pertama untuk mengangkut makanan. Yang kedua untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian jenisnya anak-anakku, batang itu ada bermacam-macam jenis. Jenis yang pertama adalah tumbuhan yang berbatang kayu. Artinya tumbuhan itu batangnya penuh dengan kayu. Oleh manusia, tumbuhan seperti itu bisa dimanfaatkan. Contohnya, pohon jati, meja ini, atau mungkin pintu sekolahan kita ini juga terbuat dari kayu. Itu pertanda bahwa manusia memanfaatkan tumbuhan yang berbatang kayu. Kemudian ada juga yang berbatang basah. Ini contohnya ini. Ini tadi saya membawa tanaman bayam. Ini kalau kita pegang agak keras, agak basah-basah dikit karena ini termasuk berbatang basah. Ini tidak bisa dimanfaatkan untuk bangunan. Contoh lain selain bayam adalah kangkung misalnya. Itu juga jenis tumbuhan yang berbatang basah. Anak-anakku semuanya, batang tanaman ini harus kita jaga kelestariannya. Karena semuanya bermanfaat bagi manusia. Setelah kita belajar tentang batang, seperti Pak Yanto tadi katakan bahwa fungsi batang adalah tempat tumbuhnya daun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daun. Anak-anakku, letak daun ada di ujung-ujung dari batang itu. Dan daun itu biasanya berwarna hijau. Apakah kalian pernah berpikir, kenapa daun kok berwarna hijau? Dan kadang-kadang kita juga melihat ada daun yang berwarna kuning atau coklat. Pernahkah kalian bertanya itu? Iya, baik anak-anakku. Daun berwarna hijau itu karena mengandung zat hijau daun yang di dalam IPA diberi nama klorofil. Apa namanya anak-anak? Klorofil. Jadi daun yang warnanya hijau itu berarti mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, tadi saya katakan, kenapa ada daun warnanya kuning? Siapa tahu, ayo. Bagus. Daun berwarna kuning itu mula-mula juga hijau juga.
Tapi kenapa kok kuning? Daun menjadi kuning karena klorofilnya sudah rusak. Rusak sedikit demi sedikit dari hijau lalu agak kuning, semakin kuning, semakin rusak, semakin hancur, maka pada akhirnya warnanya menjadi coklat. Itu betul-betul sudah rusak. Maka daun kering itu biasanya warnanya coklat. Kemudian itu letaknya dan warnanya. Sekarang fungsi daun. Fungsi daun itu sebagai tempat untuk memasak. Memasak seperti dapur. Jadi memasaknya tumbuhan itu terletak pada daun. Daun tempat memasak yang dalam istilah IPA-nya namanya fotosintesis. Apa anak-anak? Fotosintesis. Coba diulangi. Fotosintesis. Apa itu? Proses memasak pada tumbuhan hijau. Itu fungsi yang pertama. Selain itu, daun juga bisa sebagai tempat untuk penguapan. Penguapan apa? Penguapan air. Karena sebetulnya di dalam tumbuhan itu ada air yang sesuai dengan kebutuhan tumbuhan. Kalau seandainya tumbuhan itu kekurangan air, maka daunnya layu. Sebaliknya, kalau kebanyakan air, tumbuhan itu akan cepat membusuk. Nah, oleh karena itu, tumbuhan harus memiliki tempat untuk mengatur banyaknya air, untuk menguapkan air apabila kebanyakan. Nah, daun itulah tempat untuk penguapan air. Selain itu, daun juga bisa dipakai untuk tempat masuk keluarnya udara, yaitu melalui lubang-lubang daun atau dalam bahasa IPA namanya stomata. Baik anak-anakku sekalian, supaya lebih jelas Pak Yanto akan menunjukkan daun. Baik, perhatikan baik-baik. Daun yang saya pegang ini adalah daun bayam yang tadi. Ini warnanya hijau segar. Itu pertanda bahwa masih banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Daun ini sangat bagus bagi kita. Sangat enak bila dimakan. Maka anak-anak jangan lupa kalau makan harus juga memakan sayuran karena menyehatkan. Nah, anak-anakku, bagian-bagian daun sekarang. Kalau kita ambil satu saja dulu. Ini bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun itu cuma ada 3. Perhatikan baik-baik. Yang saya pegang ini namanya tangkai daun. Tangkai daun. Sedangkan yang lembaran hijau ini namanya helai daun. Kalau kalian perhatikan lagi, di dalam ini, di helai daun ini, ada goresan-goresan kecil, ini namanya adalah tulang daun. Apa namanya? Tulang daun. Baik, saya ulangi sekali lagi. Bagian-bagian daun, yang pertama adalah tangkai daun, yang kedua adalah helai daun, dan yang ketiga adalah tangkai daun. Oke anak-anak? Nah, berbicara masalah tulang daun. Daun ini dibagi menjadi bermacam-macam jenisnya berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama adalah bertulang daun menyirip. Ini tadi termasuk tulang daun menyirip. Di bentuknya tuh seperti sirip ikan. Bertulang daun menyirip. Itu dimiliki oleh pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, itu semuanya tumbuhan yang daunnya menyirip. Yang kedua, bertulang daun menjari. Disebut menjari karena bentuknya seperti jari, yaitu seperti ini, menjari seperti itu. Nah, tanaman apakah yang bertulang daun menjari? Kalian tentu tahu. Apa ya? Iya, betul. Pohon singkong, pohon karet. Itu daunnya seperti jari kita, maka disebut bertulang daun menjari. Yang berikutnya adalah tulang daun sejajar. Nah, tulang daun sejajar itu adalah daunnya lurus-lurus, tidak berbelok-belok kemana-mana. Nah, itu tulang daun yang sejajar. Tanaman apa yang bertulang daun sejajar? Tulang daun sejajar itu pada tanaman tebu, tanaman padi, tanaman kelapa, dan masih banyak yang lainnya.
Yang terakhir adalah tulang daun yang melengkung seperti ini, melengkung. Nah, tanaman apakah yang bertulang daun melengkung itu? Kalau Pak Yanto dulu di desa, tulang daunnya melengkung itu ada pada tanaman namanya yang di kebun-kebun itu namanya uwi. Itu tanamannya agak merambat begitu, daunnya melengkung-melengkung. Oke, baik anak-anak sekalian, nanti kalau seandainya kalian ingin tahu lebih jelas lagi, nantian boleh melihat catatan pada catatan yang saya kirimkan nanti dalam bentuk PDF. Silahkan kalian nanti bisa baca sendiri lebih jelas. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita. Anak-anak, hari ini Pak Yanto membawa sekuntum bunga. Mungkin kalian tahu bunga apakah ini? Ini adalah bunga bougainville. Anak-anakku, bunga bougainville ini sebetulnya kalau kita perhatikan bukan bunga beneran. Karena ini sebetulnya hanya mirip seperti daun yang berwarna merah. Maka nanti kita tidak mempelajari lebih lanjut tentang ini. Oke? Anak-anakku, bunga ini juga memiliki bagian-bagian tertentu seperti yang ada di papan tulis ini. Perhatikan baik-baik bagian-bagian bunga yang akan kita jelaskan ini. Yang pertama, bagian bunga yang paling bawah namanya adalah tangkai bunga. Ini namanya tangkai bunga. Sedangkan yang kedua ini kalau bunga yang benar, ini warnanya hijau, disebut kelopak bunga. Kelopak bunga itu berfungsi ketika bunga itu masih kuncup, bunga akan dibungkus oleh kelopak. Setelah bunga agak dewasa, kuncup lalu mekar, kelopaknya terpecah lalu muncul bunga. Yang ketiga adalah mahkota. Mahkota ini warnanya bisa bermacam-macam, bisa merah, kuning, dan sebagainya. Mungkin kalian tahu apa tujuan Tuhan memberi warna indah pada bunga. Salah satunya adalah untuk mempercantik keadaan dunia dan juga untuk menarik serangga agar mau datang padanya. Warnanya sangat menarik. Berikutnya yang keempat adalah benang sari. Ini benang sari. Benang sari sebenarnya bukan ininya, tapi adalah semuanya, jadi namanya benang sari. Kalau ini namanya adalah kepala sari, yang bunder ini namanya kepala sari. Kepala sari itu kalau nanti pecah, di dalamnya ada serbuk sarinya. Oke, kita lanjutkan. Itu namanya benang sari. Sedangkan yang paling atas ini namanya adalah putik. Anak-anakku, putik itu merupakan alat kelamin betina pada bunga. Sedangkan yang benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada betina. Anak-anakku, apabila serbuk sari yang ada di dalam kepala sari bisa nempel pada kepala putik, jadi bisa nempel di kepala putik begitu, itulah yang namanya penyerbukan. Apabila terjadi penyerbukan seperti itu, dimungkinkan bunga ini akan bisa menjadi buah. Tapi ingat, harus ada penyerbukan dahulu. Jadi penyerbukan itu apa anak-anak? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik, atau boleh juga disebut bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan seperti itu, lalu akan terjadi pembuahan. Tadi pembuahan, lalu bunga akan layu dan nanti akan menjadi buah. Inilah bagian-bagian bunga. Kalian nanti harus menghafalkan bagian-bagian bunga ini. Alangkah baiknya kalau kalian juga punya bunga sendiri, lalu bisa kita perhatikan, lalu kita sebutkan bagian-bagiannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bunga ini ada fungsinya. Apa fungsi bunga? Anak-anakku, bunga berperan penting dalam perkembangbiakan tumbuhan itu. Mengapa begitu? Karena tadi bunga yang sudah siap, yang sudah jadi, sudah bagus, akan menumbuhkan bagian-bagian seperti ini. Salah satunya adalah benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai kelamin betina. Apabila jadi penyerbukan lalu pembuahan, akan tumbuh buah.
Nah, buah itu nanti di dalam buah akan ada biji. Nah, biji apabila sudah tua, sudah tiba saatnya untuk tumbuh, dia akan apabila kita tanam atau dia akan jatuh di tanah, akan tumbuh menjadi tanaman baru. Proses seperti ini adalah disebut dalam IPA namanya perkembangbiakan secara kawin atau istilah kerennya namanya perkembangbiakan secara generatif. Begitu. Kemudian, itu fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi berikutnya, bunga juga sebagai alat untuk menghias. Tadi saya katakan tadi, menghias dunia. Juga ada macam-macam bunga. Perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan, bunga yang seperti ini namanya bunga sempurna. Dikatakan sempurna karena lengkap. Ada benang sari, ada putih. Namun, tidak semua bunga memiliki seperti ini. Kadang-kadang bunga itu hanya ada bagian-bagian ini, ada putihnya, benang sarinya tidak ada. Bunga seperti itu disebut bunga betina. Tapi kadang-kadang bunga ini bunganya lengkap seperti ini, tapi dia tidak punya putih, hanya punya benang sari. Bunga seperti itu disebut bunga jantan. Nah, anak-anakku, apabila terjadi ada bunga yang jantan betina berbeda seperti itu, untuk penyerbukannya membutuhkan pertolongan. Kalau seperti ini mungkin tidak terlalu membutuhkan pertolongan karena benang sari putih ada di satu tempat. Tetapi kalau misalnya bunga tertentu, seperti bunga salak misalnya, itu perlu dibantu dalam penyerbukannya. Yang membantu penyerbukan bisa manusia pemilik kebun salak itu, bisa juga hewan lain yang bisa membantu penyerbukan. Pernahkah kalian melihat ada lebah atau ada kupu-kupu di bunga-bunga tertentu itu? Ya, mereka datang ke situ sebetulnya tujuannya bukan membantu penyerbukan. Dia tidak mudeng dengan penyerbukan. Dia serangga tadi datang ke situ, kupu-kupu tadi ke situ untuk mencari madu, mencari nektar. Tapi pada saat mencari itulah dia hinggap di situ menggoyang-goyangkan benang sari sehingga benang sarinya terjatuh, terjadilah penyerbukan. Itulah yang membantu penyerbukan misalnya seperti kupu-kupu, lebah, kadang-kadang juga burung, kadang-kadang angin dan sebagainya. Baik anak-anak sekalian, tadi saya katakan ketika bunga sudah terjadi penyerbukan lalu pembuahan akhirnya akan menjadi buah. Buah itu sangat besar manfaatnya karena di dalam buah ada biji yang nanti akan bisa dipakai sebagai alat perkembangbiakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan aja tentang buah. Di sini ada Pak Yanto membawa 3 buah. Yang pertama ini siapa tahu ini namanya buah pir. Sedangkan yang kedua ini buah apa anak-anak? Iya, ini tomat. Semua buah ini sangat bagus bagi kesehatan. Maka jangan sampai kalian tidak suka buah. Oke, Pak Yanto pun suka buah. Dan yang satu ini adalah buah yang sudah saya belah. Siapa tahu ini karena dimakan oleh apa ini? Kelawar mungkin. Ini mangga. Nah, oke anak-anakku sekalian. Buah ada bagian-bagiannya juga. Supaya lebih jelas, maka buah ini akan kita buka supaya nanti kita tahu bagian-bagian buah yang akan kita pelajari. Mari kita perhatikan baik-baik. Iya. Iya, perhatikan baik-baik. Nah, ini bagian-bagian buah pir. Mari kita lihat. Oke? Sudah jelas? Oke, mari kita tentukan nama-nama bagiannya. Anak-anakku, bagian yang hitam kecil ke atas ini namanya adalah tangkai buah. Tangkai buah adalah penghubung antara batang dengan buah. Yang kedua, yang kuning yang di luar ini adalah kulit buah. Kulit buah. Biasanya kulit buah ini kita buang, kita kupas karena tidak begitu enak. Tapi kadang-kadang kata Pak Dokter,
Ada juga buah yang boleh dimakan dengan kulitnya sekalian, katanya buahnya juga berguna. Berikutnya, yang putih ini namanya daging buah. Inilah yang menjadi bagian buah yang sering kita makan. Sedangkan berikutnya, ini yang satunya ini, yang kecil di dalam ini namanya biji buah. Oke, namanya biji buah. Nah, biji inilah yang kalau untuk tumbuhan tertentu, nih biji buah ini terlalu kecil ya anak-anak ya. Biji buah ini terlalu kecil, mungkin kalian bisa melihat. Ini dan nanti kalau seandainya kita tanam, bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, perkembangbiakan menggunakan biji seperti ini, saya katakan tadi, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau dalam bahasa IPA, apa tadi namanya? Perkembangbiakan secara generatif. Bagus. Nah, sekalian anak-anak, ada juga buah yang berikutnya ini yang belum saya buka. Ini, tadi di sini buahnya, bijinya ada 2. Sedangkan kalau mangga ini bagian-bagian sama. Yang hijau ini adalah kulit buah, yang ini namanya daging buah, sedangkan yang atos ini, keras ini, namanya biji buah. Di dalam satu buah mangga hanya ada 1 biji. Kamu tentu tahu buah-buah lain yang di dalamnya hanya ada 1 biji. Tapi yang buah ini tadi, yang buah pir tadi ada 2. Mungkin kalian bisa menebak. Kalau tomat ini saya buka, bijinya ada berapa anak-anak? Pernah buka tomat? Iya, pintar sekali. Tomat kalau kita buka, bijinya, mari kita lihat dulu. Lah, ternyata biji tomat ini, kita perhatikan baik-baik, ini jumlah bijinya hanya baru 1 sisi loh ini, sudah tampak banyak. Belum kalau saya buka lain, belum yang ini, belum sisi yang sebelah sini. Oke, jadi tomat termasuk buah yang berbiji banyak. Maksudnya jumlah bijinya lebih dari 2. Maka dikatakan banyak. Bagus. Nah, jadi dari penjelasan Pak Yanto tadi, kita menemukan bahwa bagian-bagian buah itu ada tangkai buah, kulit buah, daging buah, dan biji. Jumlah biji setiap buah berbeda-beda. Ada yang hanya 1 biji, ada yang hanya 2, bahkan ada yang banyak. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan masalah biji. Nah, biji ini yang bisa kita lihat lebih jelas adalah biji mangga. Ini sudah terbelah. Kalau seandainya bisa saya belah, nanti akan bisa tampak. Ini bisa ini. Nah, ini adalah biji mangga yang saya belah. Oke? Biji mangga saya belah. Biji mangga ini di dalamnya ada 1 bagian lagi yang namanya dalam istilah IPA namanya koteledon atau daging biji. Daging biji mangga itu bisa dibelah, bisa dibuka gini nih. Nah, karena terjadi 2 keping, dua belahan, maka mangga termasuk biji berkeping 2. Tolong perhatikan baik-baik bedanya loh ya. Mangga itu di dalamnya hanya ada 1 biji, tetapi dalam 1 biji itu ada 2 keping. Maka disebut biji berkeping 2 atau istilah kerennya namanya dikotil. Oke? Tolong jangan kacau dengan yang ini berbiji banyak, ini jumlah bijinya banyak. Oke, sebentar. Tadi saya juga mempunyai salak. Nah, salak tadi kalau kita makan salak ada bijinya. Biji salak yang warna hitam gedenya sejempol ini itu dibelah tidak bisa. Kalau dipaksa dipukul itu hancur. Hancurnya tidak tertata. Itu namanya karena seperti itu disebut biji berkeping 1 atau monokotil. Oke? Nah, tumbuhan apa selain salak yang termasuk monokotil? Apakah bisa bantu Pak Yanto anak-anak?
Oke, kalian tentu tahu karena kamu kemarin sudah mengerjakan tugas tentang itu. Yang berbiji atau berkeping satu, bijinya berkeping satu, itu ada salak, ada padi, ada jagung, dan ada kelapa, termasuk kelapa sawit. Itulah tumbuh-tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Sedangkan temannya mangga yang bijinya berkeping dua, itu juga banyak. Misalnya ada durian, ada kacang, ada rambutan, ada apokat, dan masih banyak lain lagi yang bijinya berkeping dua. Anak-anakku sekalian, dengan pelajaran ini kalian akan semakin mengerti tentang alam sekitar kita yang ada hewan, ada tumbuhan. Karena hari ini kita sudah mempelajarinya bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita akan meninggalkan tumbuhan, kita akan memasuki tentang pelajaran bagian-bagian hewan. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita belajar tentang tumbuhan dengan bagian-bagiannya, sekarang kalian mengetahui Pak Yanto hari ini membawa sesuatu yang mungkin apa ya ini kira-kira? Siapa tahu anak-anak? Ya, ini adalah pura-puranya, ini benda mati loh, ini bukan burung beneran. Ini adalah burung elang, tapi hanya patungnya atau apanya namanya lah. Oke, mengapa Pak Yanto memegang ini? Karena kita mau belajar tentang bagian-bagian dari hewan dan fungsinya bagi hewan itu. Anak-anakku, ini Pak Yanto hanya megang ini, bukan berarti di dunia ini hanya penuh dengan hewan ini. Bukan. Bahkan hewan ini sekarang sudah hampir punah. Di sekitar lain, di sekitar kita ada semut, ada anjing, ada kucing, ada cacing, ada ular, ada buaya dan sebagainya. Banyak sekali. Dan setiap hewan itu memiliki bagian-bagian tubuh sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Maka tugasmu nanti kalian setelah saya menerangkan ini, kalian boleh mengamati hewan-hewan di sekitar kalian, lalu boleh juga mempelajarinya, tapi hati-hati, jangan mengamati hewan yang berbahaya. Harimau misalnya, itu berbahaya kalau kamu pegang, kamu dekati, maunya belajar, kamu nanti malah masuk rumah sakit. Atau jangan bermain-main dengan ular misalnya, ular berbisa, berbahaya. Baik, bagian-bagian dari hewan, kita perhatikan, dari yang paling atas dulu. Bagian paling atas ini namanya adalah paruh. Paruh burung elang. Paruh burung elang sebetulnya tidak terlalu seperti ini, agak lebih menyeramkan lagi. Karena berguna untuk menerkam mangsanya. Ini paruhnya. Ini sangat tajam dan kuat. Yang kedua, ini adalah mata elang. Mendengar kata-kata mata elang. Elang itu penglihatannya 1000 kali lebih tajam daripada kita mungkin. Karena apa? Kita di sini mungkin ada di kelah lain ada sesuatu, kita tidak mengetahui. Tapi elang ini ketika terbang di langit sana, ada tikus kecil di bawah, dia tahu. Maka mata elang ini begitu tajamnya. Ini berguna untuk melihat sekitar elang itu, untuk mencari makan dan sebagainya. Berikutnya adalah ini namanya sayap. Sayap ini berguna untuk terbang, untuk berpindah tempat dari tempat ke tempat lain. Ini sayap namanya. Berikutnya adalah kaki. Kaki elang ini cengkeramannya juga luar biasa. Gunanya ada dua. Yang pertama untuk hinggap di suatu tempat tertentu. Coba kalau seandainya burung elang tidak punya kaki untuk hinggap, lalu berhentinya bagaimana? Maka burung elang punya kaki, punya cengkeram ini salah satunya berguna untuk hinggap. Fungsi yang lainnya yang begitu penting adalah untuk membawa atau untuk menerkam mangsa yang ditangkapnya untuk dibawa ke tempat yang tinggi. Inilah bagian-bagian dari hewan yang namanya elang. Kadang-kadang kita juga tidak tahu bulu elang ini yang menutupi sekujur tubuhnya ini juga ada fungsinya. Fungsinya untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat, tidak kedinginan. Kalau kita putar ke belakang, ini ada ekor elang. Nah, ekor elang. Ekor elang ini
bagi elang sendiri sangat berguna untuk mengatur keseimbangan dia ketika terbang. Jadi ekor ini juga sangat penting bagi elang itu sendiri. Anak-anakku, kalian saya beri tugas karena di bukumu yang di rumah tema 3, di sana kamu akan bisa menyaksikan bagian-bagian dari ikan, bagian-bagian dari kucing, maka nanti kalian harus mengamatinya. Kalau bisa kucing asli, tapi kalau tidak ada, ya mungkin pada buku itu. Kemudian ikan juga boleh. Itulah bagian-bagian hewan yang ada di sekitar kita beserta gunanya. Anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan, dan kita harus menyadari sebaik-baiknya bahwa ini semua ciptaan Tuhan, hewan, tumbuhan, ciptaan Tuhan untuk manusia. Maka kita wajib dan boleh menggunakannya, tetapi tetap harus dengan secukupnya saja. Sekarang kita akan melanjutkan menjadi bagian yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan hewan maupun tumbuhan sebagai sumber daya alam bagi kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, seperti kita ketahui dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup ini kita pasti membutuhkan tumbuhan. Karena tumbuhan sangat banyak manfaatnya. Misalnya saja sebagai bahan makanan, seperti tadi ada buah-buahan tadi, itu kita pakai untuk hidup kita. Selain itu, tumbuhan juga pada saat tadi memasak makanannya tadi atau disebut fotosintesis, dia juga menghasilkan sesuatu yang sangat kita butuhkan untuk hidup. Apa ya anak-anak? Iya, fotosintesis menghasilkan suatu zat yang namanya oksigen yang sangat kita butuhkan pada saat kita bernapas. Tumbuhan juga kita gunakan untuk membuat meja, membuat kursi dan sebagainya. Tumbuhan juga bisa dipakai untuk membuat pakaian. Tumbuhan tertentu. Tumbuhan juga bisa kita pakai untuk membuat obat-obatan. Begitu banyak fungsi tumbuhan bagi manusia. Namun anak-anak, kita harus ingat baik-baik. Hidup kita, hidup anak cucu kita juga membutuhkan sumber daya alam berupa tumbuhan tadi. Maka kita tetap harus menjaga kelestarian tumbuhan itu karena itu sangat penting bagi kelangsungan hidup bagi kita semua. Baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan karena kita tidak hanya membutuhkan tumbuhan, tapi kita juga membutuhkan hewan. Hewan banyak sekali di sekitar kita juga kita butuhkan. Seperti kita tahu, kita bisa makan ayam, kita bisa makan sate kambing, kita bisa makan telur, kita bisa minum susu dan sebagainya. Itu semua dari hewan. Oleh karena itu, kita pun juga diperbolehkan untuk memanfaatkan ciptaan Tuhan yang bernama hewan untuk kehidupan kita sehari-hari. Namun kita juga harus sadar bahwa hewan ini selain kita manfaatkan, tapi kita juga harus menjaga kelestariannya. Baik anak-anak, akan saya berikan contoh beberapa hal cara untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Yang pertama, manfaatkan alam secukupnya dan tidak berlebihan. Sekali lagi, manfaatkan alam secukupnya saja, tidak berlebihan. Kata kuncinya ojo serakah. Yang kedua, kita harus mau menjaga tempat tinggal hewan maupun tumbuhan agar mereka tetap dapat hidup dengan baik dan dapat kita manfaatkan. Berikutnya, kita juga selalu berusaha menghindari menggunakan atau memakai barang-barang yang terbuat dari bagian hewan tertentu, terlebih hewan-hewan yang hampir punah. Contohnya cula, contohnya lagi gading gajah dan sebagainya. Hindari itu supaya mereka tetap dapat hidup dengan baik. Apabila tumbuhan dan hewan tetap dapat hidup dengan baik, kita tetap dapat hidup dengan baik pula. Karena hewan dan tumbuhan adalah ciptaan Tuhan yang ikut menjaga keseimbangan alam. Kita ciptaan Tuhan yang paling cerdas adalah yang paling pintar dalam menjaga keseimbangan alam, maka kita juga harus merawat alam dengan lebih bijaksana.
Baik anak-anakku, pelajaran kali ini sudah cukup. Jangan lupa kita tetap menjaga kelestarian alam, menjaga kesehatan kita, dan jangan lupa tetap jaga jarak, jaga kesehatan, jangan bepergian, di rumah saja, dan jangan lupa gunakan masker untuk melindungi kita dan orang-orang di sekitar kita. Sampai ketemu lagi dan berkah dalam.